Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan. Oke, terima kasih untuk tim worship. Saya sungguh bersemangat, saya bersyukur untuk pagi hari ini kembali kita boleh berjumpa. Sekalipun ibadah dan juga khotbah ini ditayangkan secara online, tapi saya percaya ini tidak mengurangi jemaat Tuhan. Bapak Ibu Saudara tetap antusias, haus untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, kita semua tahu bahwa hari-hari ini bukanlah hari-hari yang gampang kita jalani, bukanlah hari-hari yang enak kita jalani. Hari-hari ini adalah hari-hari yang cukup berat, karena kita seperti orang terpenjara yang mesti berada di rumah, saudaraku. Tetapi saya percaya segala sesuatu terjadi dari sisi kita sebagai orang percaya anak Tuhan. Kita tetap memiliki cara pandang dan kita tetap mengakui dengan iman kita bahwa semua terjadi tetap ada dalam rencana Tuhan. Semua terjadi, kita percaya bahwa Tuhan ada di dalam segala peristiwa. Karena Tuhan berkata bahwa Tuhan bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan, khususnya bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat kekasih Tuhan, pagi hari ini saya berharap dan saya berdoa seluruh jemaat Tuhan tetap ada di dalam keadaan yang sehat, keadaan yang sukacita, hati yang gembira. Ingat, hati yang gembira adalah obat. Dan tetap percaya bahwa perlindungan Tuhan nyata atas hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam khotbah pada pagi hari ini saya akan mengawali dengan satu seruan. Dari saya sebagai salah satu penatua di gereja kita, saya menyerukan yang pertama bahwa senjata andalan kita yang akan mengalahkan rasa takut atau ketakutan, kepanikan, tidak lain. Satu-satunya senjata untuk kita bisa mengalahkan ketakutan, kepanikan adalah keintiman kita dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, keadaan situasi yang ada bisa membuat banyak orang ketakutan, banyak orang panik, banyak orang khawatir. Tetapi kita punya senjata yang hebat, yaitu keintiman kita dengan Tuhan. Lewat baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, lewat doa, pujian, penyembahan bersama keluarga di rumah masing-masing. Saya percaya ini akan menjadi satu kekuatan kita untuk kita bisa mengalahkan roh ketakutan. Kita bisa mengalahkan ketakutan, kepanikan yang sedang menjalar hari-hari ini. Yang kedua, saya juga menyerukan kepada seluruh jemaat untuk bisa memaksimalkan menjaga antibodi kita. Ini adalah bagian kita sebagai manusia, karena kita bersyukur antibodi itu adalah ciptaan Tuhan yang memang didesain Tuhan dalam tubuh fisik jasmani manusia sebagai senjata pertahanan, bahkan senjata untuk menyerang balik semua kuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Oleh karena itu antibodi ini penting sekali. Oleh karena itu jemaat Tuhan, mari jaga antibodi dengan baik. Lewat apa, saudara? Jangan terlalu banyak begadang, tidur cukup, istirahat cukup, makan makanan yang mengandung banyak vitamin, khususnya vitamin C, vitamin E. Ini adalah dua vitamin yang sangat penting untuk melipat gandakan antibodi kita. Juga yang tidak kalah penting adalah hati yang gembira, hati yang bebas dari tekanan, hati yang tidak dikuasai oleh ketakutan. Nah, ini yang akan membuat antibodi kita akan maksimal melawan semua kuman penyakit yang mau menyerang kita. Yang ketiga, saya mau menyerukan kepada seluruh jemaat untuk mari kita bersatu hati. Kita mau mendukung pemerintah yang ada di bangsa kita. Kita mau mendukung khususnya para tenaga-tenaga kesehatan, para dokter. Saat tayangan ini di shoot atau tayangan ini dibuat, Bapak Ibu Saudara, saya mendapatkan berita dan data bahwa sudah ada 7 dokter yang meninggal di tengah wabah virus corona ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita bisa membaca lewat berita betapa hebatnya perjuangan saudara-saudara kita
di garda terdepan mengatasi serangan, peperangan, menghadapi wabah daripada COVID-19 ini. Oleh karena itu saya menyerukan untuk mari kita doakan, mari kita dukung dalam doa semua usaha perjuangan, pengorbanan pemerintah, juga khususnya para tenaga medis. Kita doakan mereka supaya mereka tetap sehat, mereka boleh maksimal menjalankan tugas mereka. Saya juga menyerukan yang keempat bagi kita semua, mari kita bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan dan juga warga negara bangsa Indonesia untuk kita mentaati semua kebijakan daripada pemerintah. Gereja kita bernama GIDI, Gereja Injili di Indonesia. Kita harus sadar ada Indonesia di belakang nama gereja kita. Itu berarti gereja kita tidak bisa lepas, kita adalah bagian daripada bangsa ini. Kalau gereja kita menaruh Indonesia di belakang daripada nama gereja kita, itu berarti kita mesti tunduk kepada otoritas pemerintahan yang ada. Kita mentaati kebijakan pemerintah. Salah satu contoh, kita mentaati kebijakan pemerintah dengan kita tinggal di rumah, berusaha untuk kita ada di rumah. Itu bukan karena dasarnya ketakutan, itu bukan karena kita takut. Sebagai anak Tuhan kita mau mati hari ini, kita dipanggil Tuhan meninggal dunia hari ini, besok sama saja. Itu no problem, bukan soal takut. Tetapi saudaraku, kebijakan pemerintah diambil dengan tujuan supaya kita ada di barisan yang untuk memutuskan rantai yang sedang terus bersambung, rantai yang terus membesar, menjangkiti, menyerang begitu banyak warga negara. Oleh karena itu mari kita ada di barisan bersama pemerintah, bersama dengan semua yang ada di bangsa ini yang sedang berjuang. Jangan kita memposisikan diri menentang hal itu. Oleh karena itu saya menyerukan hal ini. Mari semua kita warga jemaat GIDI Ebenezer untuk kita mendukung kebijakan pemerintah. Saya sebagai hamba Tuhan khususnya bagi saudara-saudara yang sangat sulit menjalankan bekerja dari rumah khususnya. Karena pekerjaan kita menuntut untuk kita mesti ada di luar rumah. Semua jemaat yang terpaksa harus melakukan pekerjaan di luar rumah. Saya sebagai hamba Tuhan, saya mendoakan supaya saudara bekerja ada perlindungan Tuhan. Saya berdoa supaya Tuhan menyertai saudara. Saudara sedang berjuang juga untuk nafkah daripada keluarga saudara. Saudara tidak mungkin tinggal di rumah. Keluarga mau makan apa? Oleh karena itu saya berdoa supaya perlindungan penyertaan Tuhan menyertai saudara yang terpaksa harus bekerja di luar rumah. Tetapi saya menganjurkan untuk jemaat Tuhan yang harus terpaksa bekerja di luar rumah, untuk jaga kesehatan, jaga istirahat yang cukup, juga jaga jarak, social distancing. Saudara mesti jaga jarak dengan orang lain. Saudara mesti jaga kebersihan. Oleh karena itu Bapak Ibu, itu seruan saya yang keempat. Seruan saya yang kelima, mari kita hargai semua pengorbanan daripada khususnya tenaga-tenaga medis. Kita hargai mereka, kita hormati pengorbanan mereka sampai nyawa mereka sudah dikorbankan. Nah, ini 5 seruan saya mengawali khotbah saya supaya gereja kita boleh berpartisipasi. Kita tidak bisa menyumbang harta dan materi lebih, tapi kita mau sama-sama bersatu hati doakan perjuangan bangsa kita, pemerintah, khususnya para tenaga medis, menteri kesehatan, kita doakan supaya mereka mendapatkan hikmat Tuhan dan mereka boleh bersama-sama kita semua untuk bisa mengatasi wabah yang sedang merajalela ini. Nah, Bapak Ibu saudara jemaat kekasih Tuhan, lewat kesempatan ini saya rindu untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Semua kita tahu bahwa hari-hari ini semua membicarakan tentang apa yang sedang terjadi di seluruh dunia, khususnya di bangsa kita, yaitu wabah virus yang sangat masif, merajalela, menjangkiti banyak orang. Nah, ada banyak orang, saudaraku, memberikan komentar, memberikan pendapat untuk wabah yang sedang terjadi. Ada golongan orang atau kelompok orang yang meresponi atau berpendapat tentang wabah yang sedang terjadi. Ada kelompok orang yang mengatakan ini adalah sebuah fenomena alam biasa. Ada juga yang berkata bahwa ini jangan-jangan ini murka Tuhan sedang Tuhan nyatakan. Ada juga yang berkata, jangan-jangan ini sedang terjadi adalah tanda-tanda
akan akhir zaman, akan kehadiran Tuhan Yesus. Bapak Ibu, dari banyak pendapat, banyak pandangan dari berbagai macam orang, latar belakang, saudaraku, memberikan pendapat tentang keadaan yang sedang terjadi. Saya sebagai seorang hamba Tuhan terdorong untuk merenungkan sebenarnya di balik dari peristiwa yang sedang terjadi atau wabah yang mendunia sedang terjadi, sebenarnya apa yang menjadi rancangan Tuhan. Saya sungguh-sungguh percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak mungkin tidak tahu semua yang sedang terjadi di seluruh dunia dan khususnya di bangsa kita. Saya percaya bahwa ini pasti ada hubungannya. Daripada kita stres, memikirkan atau terfokus kepada berita-berita yang bisa melemahkan, bisa membuat kita takut, bisa membuat kita tertekan, lebih baik kita datang kepada Tuhan dan mencari tahu, merenungkan Tuhan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi maunya Tuhan, khususnya bagi kita orang percaya, bagi kita anak-anak Tuhan, di balik dari peristiwa besar yang sedang melanda seluruh dunia. Jauh lebih bermakna, jauh lebih bermanfaat, jauh lebih baik, jauh lebih indah untuk kita datang mencari hadirat Tuhan, untuk kita bertanya kepada Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi desain Tuhan di balik dari semua peristiwa yang sedang terjadi. Ada banyak orang berkata bahwa di balik dari virus corona, di balik dari peristiwa wabah yang sedang terjadi, iblis sedang bekerja. Saya percaya bahwa Tuhan akan lebih besar dari segalanya. Dan saya percaya bahwa iblis boleh menunggangi peristiwa yang ada. Tetapi saya percaya bahwa tetap di balik dari segala sesuatu ada maksud dan kehendak Tuhan. Nah, ini yang mendasari Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini saya merenungkan di hadapan Tuhan. Saya mencari wajah Tuhan, berdoa di hadapan Tuhan, duduk dan bertanya Tuhan apa yang menjadi rencana Tuhan. Dan Tuhan membawa untuk menyelidiki firman Tuhan, mencari kira-kira Bapak Ibu Saudara apa yang sedang terjadi, wabah yang sedang terjadi, peristiwa ini pernah nggak terjadi dalam Alkitab? Itu yang mendorong saya juga untuk saya mencari tahu di dalam Alkitab apakah peristiwa ini pernah terjadi. Dan Bapak Ibu, saya begitu takjub karena sebenarnya peristiwa yang sedang terjadi ini bukan peristiwa yang baru, tapi ini berulang kali pernah terjadi dalam sejarah manusia yang dicatat oleh Alkitab, khususnya Perjanjian Lama. Saya ingin mengajukan atau memperhadapkan kepada saudara ada beberapa ayat yang saudaraku tercatat dalam Alkitab dan menunjukkan bahwa wabah yang ada itu pernah terjadi, walaupun namanya beda. Zaman itu di Alkitab tidak ada tulisan corona, virus corona, tapi wabahnya, cara menularnya sama, karakteristiknya sama. Nah Bapak Ibu Saudara, yang pertama coba kita lihat di dalam 2 Samuel pasal 24 ayat 15. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan, maka matilah dari antara bangsa itu, berapa banyak Bapak Ibu Saudara? 70.000 orang. Catatan data sampai tayangan ini dibuat, saudaraku, belum mencapai angka 70.000 orang yang meninggal. Jadi peristiwa ini yang dicatat oleh 2 Samuel 24:15, di mana penyakit sampar itu menular, penyakit menular, mirip karakteristiknya sama dengan corona yang sedang terjadi, menewaskan dalam waktu sangat singkat 70.000 orang. Kemudian Yeremia 24 ayat 10, dan aku akan mengirimkan perang, kelaparan dan penyakit sampar ke antara mereka sampai mereka habis dilenyapkan dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Yehezkiel 6 ayat 11. Beginilah firman Tuhan Allah, bertepuklah dan entakanlah kakimu ke tanah dan serukanlah, awas, oleh sebab segala perbuatan kaum Israel yang keji dan jahat, mereka akan rebah mati karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. 2 Tawarik 7 ayat 13.
Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa, saudaraku, ada sebuah penyakit yang karakteristiknya itu mirip dengan wabah yang sedang terjadi. Di mana dia bisa menjalar begitu cepat, korban meninggal begitu besar, Bapak Ibu Saudara. Dan ini adalah peristiwa yang terjadi. Ini catatan sejarah yang pernah terjadi dalam Alkitab, dicatat oleh Alkitab. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau saudara pelajari ayat-ayat yang saya sajikan tadi, Bapak Ibu, itu adalah ayat-ayat di mana semua itu merupakan tindakan Tuhan. Dan tindakan Tuhan itu ditujukan kepada umat Tuhan, umat Allah, umat Israel. Kenapa Tuhan mengirimkan wabah dan juga hal-hal yang lainnya begitu mengerikan? Kenapa? Kalau saudara pelajari semua penghukuman Tuhan, semua hal yang mengerikan tadi, Tuhan datangkan kepada umat Israel, umat Allah, umat pilihannya yang harusnya dia kasih. Itu disebabkan oleh satu hal. Karena orang Israel berontak kepada Tuhan. Mereka jauh daripada Tuhan. Mereka berdosa kepada Tuhan. Mereka harus menuai akan hal ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita menghubungkannya, apakah ini juga menjadi pernyataan, ini manifestasi daripada teguran keras daripada Tuhan untuk manusia di zaman ini? Ya, saya juga nggak tahu. Bisa ya, bisa juga tidak. Saudara, saya tidak bisa memastikannya. Tapi saya percaya bahwa kalau kita lihat keadaan dunia dosa semakin merajalela di mana-mana, maka saya percaya tidak salah kalau Tuhan menyatakan tegurannya dengan begitu keras. Tuhan mau menyentakan manusia supaya manusia sadar bahwa ada Tuhan yang mengasihi manusia. Oleh karena itu, saudaraku, lewat firman Tuhan hari ini, mari kita bertobat. Situasi ini, mari kita memiliki cara pandang. Ini kita mesti anggap adalah khotbah langsung daripada Tuhan. Untuk berbicara kepada kita. Untuk membawa kita kembali kepada Tuhan. Membawa kita untuk bertobat. Kita mau percaya kepada Tuhan. Menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan berfokus di situ dalam waktu yang singkat ini. Saudaraku, kalau kita baca ayat tadi, semua ada di Perjanjian Lama. Saya mencari tentang penyakit yang menular ini, penyakit sampar ini dalam Perjanjian Baru. Dan saya menemukan dalam satu ayat, dan ini membuat saya untuk menyiapkan ayat ini menjadi inti khotbah untuk disampaikan kepada semua jemaat pada pagi hari ini. Saya menemukan di dalam Lukas pasal 21 ayat 11. Lukas pasal 21 ayat 11 berkata begini, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar atau penyakit menular dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat secara konteks lengkapnya, Lukas pasal 21 ayat 11 ini adalah bagian daripada tanda-tanda akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kita kalau lihat perikop secara lengkapnya, Bapak Ibu Saudara, kita akan menemukan ada banyak tanda-tanda kehadiran Tuhan, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ada gempa bumi, ada peperangan, kelaparan, dan lain sebagainya. Salah satu tanda yang dicatat oleh Lukas 21 ayat 11, salah satu tanda untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang sedang kita dambakan, yang saya percaya kita semua jemaat merindukan hari itu. Salah satu tandanya adalah ternyata penyakit sampar. Nah, di dalam Lukas pasal 21 ayat 11, ternyata penyakit sampar bukan pernyataan amarah Tuhan atau keadilan Tuhan karena dosa, tetapi di dalam Lukas 21 ayat 11 lebih menunjuk kepada ini adalah tanda-tanda daripada kedatangan Tuhan Yesus kembali yang kedua kali ke bumi ini, menjemput setiap kita orang-orang percaya yang kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara,
Saya rindu untuk menjelaskan ayat ini lebih jauh kepada saudara. Pertanyaan penting bagi kita adalah begini. Kenapa untuk Tuhan Yesus mau datang perlu diawali dengan tanda-tanda? Kenapa Tuhan Yesus datang, gak datang aja langsung? Gak perlu ada tanda-tanda. Bapak ibu saudara, kalau kita mau pilih lebih baik mana? Apakah Tuhan Yesus langsung datang tanpa tanda-tanda? Atau Tuhan Yesus datang diawali, didahului oleh tanda-tanda yang akan menunjukkan bahwa tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang. Kalau saya disuruh memilih dua hal ini, saya akan pilih kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali diawali oleh tanda-tanda. Kenapa? Karena tanda-tanda itu Bapak Ibu Saudara, itu adalah saya sungguh percaya, itu adalah satu pernyataan daripada kebaikan Tuhan. Kita bersyukur Tuhan mau datang, dia ngasih tanda-tanda dulu. Dia ngasih peringatan dulu. Tanda-tanda ini menjadi peringatan bagi kita orang percaya khususnya. Bahkan sebenarnya tanda-tanda ini diarahkan kepada semua orang. Tetapi bagi setiap orang percaya, tanda-tanda ini penting. Karena lewat tanda-tanda yang Tuhan nyatakan mendahului kedatangannya yang kedua kali Bapak Ibu Saudara. Itu akan membuat kita untuk kita sadar, untuk kita waspada, untuk kita meningkatkan kerohanian kita, untuk kita lebih sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita menyongsong kedatangan yang kedua kali. Nah Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, di dalam hal saudaraku, penyakit sampar ini menjadi salah satu tanda daripada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Selain daripada tanda-tanda itu merupakan pernyataan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan kepada kita. Kalau kita pelajari, tanda-tanda ini juga menjadi peringatan bagi kita orang percaya. Bahwa kita sedang berada di hari-hari terakhir. Dan Tuhan mau ingatkan kita bahwa setiap orang percaya punya misi. Misi apa Bapak Ibu Saudara? Misi penginjilan. Misi untuk menjangkau jiwa-jiwa. Tuhan mau bicara lewat tanda-tanda yang ada. Bahwa gereja Tuhan gak boleh tidur. Gereja Tuhan gak boleh lalai. Gereja Tuhan gak boleh tidak mau peduli dengan jiwa-jiwa yang sedang terhilang. Saya percaya tanda-tanda diberikan oleh Tuhan dengan satu tujuan. Untuk membangkitkan hati kita. Untuk membangkitkan kita. Untuk kita lebih bersemangat lagi. Menjangkau jiwa-jiwa. Dibawa kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu saya percaya dua hal ini penting sekali. Oleh karena itu tanda-tanda ini Tuhan mesti nyatakan. Karena ini penting sekali untuk menyadarkan kita berjaga-jaga. Nah Bapak Ibu Saudara, kenapa tanda-tanda ini penting dan membuat kita berjaga-jaga? Supaya kita menyiapkan diri kita menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tapi sebelum menjawab pertanyaan ini Bapak Ibu, saya sungguh berharap bahwa setiap jemaat Tuhan yang ada di GIDI Ebenezer, kita adalah tergolong kelompok orang yang mendambakan, yang merindukan, yang percaya bahwa Tuhan Yesus pasti datang kembali yang kedua kali. Ada amin? Kita mesti percaya dia pasti datang. Kita memang tidak tahu kapan dia datang. Tapi kita mesti percaya hari itu akan tiba. Bahwa Tuhan akan datang kedua kali. Dan sebagai anak Tuhan, orang percaya harusnya hari itu menjadi dambaan kita semua. Kita rindu untuk hal itu. Nah Bapak Ibu Saudara, kenapa untuk Tuhan Yesus datang kembali kedua kali butuh kesiapan kita? Kenapa Bapak Ibu? Mari kita lihat saudaraku, firman Tuhan di dalam di dalam Lukas pasal 21 saudara, ayat 34 sampai 36 itu berkata begini. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Perhatikan kalimat terakhir. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia.
Bapak Ibu Saudara, ini yang menjadi dasar alasan kenapa tanda-tanda itu penting. Karena melalui tanda-tanda itu kita akan sadar, kita akan mempersiapkan diri kita. Tuhan tidak lama lagi akan datang. Dan kalimat ini berkata kalau Tuhan akan datang, kalau Tuhan hari di mana Tuhan akan datang kembali yang kedua kali, saudaraku, maka ayat ini berkata bahwa kita mesti dalam posisi kesiapan rohani yang luar biasa yang membuat kita bisa berdiri tanpa takut, tanpa gentar, berdiri berhadapan dengan Tuhan Yesus yang datang kedua kali. Pertanyaannya, kenapa kita perlu tahan berdiri berhadapan dengan Tuhan ketika Tuhan Yesus datang kedua kali? Ayat yang ke-27 Lukas pasal 21 bilang begini. Pada waktu itu orang melihat anak manusia datang, yaitu Tuhan Yesus datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus kalau dia datang kedua kali itu sangat berbeda dengan ketika Tuhan Yesus datang pertama kali 2000 tahun yang lalu, yang kita seringkali rayakan dalam acara Natal. Bapak Ibu Saudara, itu berbeda. Waktu Tuhan Yesus datang pertama kali 2000 tahun yang lalu, dia datang mengosongkan kealahannya, dia menjadi manusia, dia menjadi sama dengan manusia, bisa berinteraksi dengan manusia. Karena memang ada misinya untuk menebus kita di atas kayu salib, makanya dia perlu menjadi manusia. Tetapi Bapak Ibu Saudara jangan main-main. Ketika Yesus akan datang kedua kali, ayat ini bilang, dia akan datang dalam kemuliaannya yang sepenuh-penuhnya. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan Yesus datang kembali dengan kemuliaan sebagai Allah, hanya orang yang betul-betul siap yang bisa bertahan berdiri di hadapan. Ini yang menjadi alasan kenapa tanda-tanda itu penting. Supaya ini menjadi pemicu untuk kita. Ini mendorong kita. Tidak ada lagi waktu untuk kita menjadi orang Kristen yang main-main. Ini adalah saatnya. Saya berharap lewat tanda-tanda yang ada, wabah corona yang ada, ini bukan membuat kita takut, tapi ini menjadi cambuk bagi kita. Untuk kita bangkit, untuk kita mau sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan. Yang cinta Tuhan habis, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh ayat ini berkata, saudaraku, Lukas pasal 21 ayat 34, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Bapak Ibu Saudara, satu-satunya akan membuat kita tidak bisa bertahan berhadapan dengan Tuhan ketika Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali sebagai Raja di atas segala raja, sebagai Tuhan, sebagai mempelai laki-laki. Tidak ada satu orang pun yang bisa bertahan di hadapannya kalau dia tetap terikat kepada keduniawian, terikat kepada hal-hal duniawi. Itu yang akan mengotori hidup kita, untuk kita membuat kita tidak bisa bertahan di hadapan. Oleh karena itu mari di hari-hari ini Tuhan sedang membawa kita untuk mari kita mempersiapkan diri kita. Kita tidak ada satupun yang tahu kapan Tuhan Yesus akan datang. Tapi tanda-tanda ini menolong kita untuk mempersiapkan diri kita. Jadilah anak Tuhan yang sungguh-sungguh, yang hatinya seluruh hidupnya dipersembahkan kepada Tuhan. Biarlah hari-hari ini, keadaan yang sulit ini, kita mau responi dengan benar. Responi secara rohani. Untuk kita mau sungguh-sungguh lebih lagi mengasihi Tuhan lebih dari yang lain. Tuhan memberkati kita sekalian.